Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama ingkang tansah kawula mulaken Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Makrum Holil dari Pekalongan yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan juga Al-Ustadz Muhammad Ridwan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Ukhuwah, dan juga seluruh para jamaah dan juga seluruh para relawan yang semuanya insyaallah sama-sama sedang dalam usaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo pertama kita tansah nyosaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten ngantos ing enjang menika kita tasih pinaringan rahmat lan barokah ingkang kathah nggih. Ing antawisipun Allah paringi kegampilan kita saged ndugani jamaah ingkang mulya menika. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanpa terasa setelah melalui perpisahan 40 hari lebih sedikit ya, kita alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Majelis Al-Ukhuwah. Masya Allah, setelah kemarin saya dengan Pak Haji Zamrani Masun juga alhamdulillah tanpa disangka, tanpa dinyana, ternyata juga beliau Profesor Dr. Makrum Holil purun mendampingi lan momong kawula sarombongan. Bagi kula niki merupakan satu anugerah yang besar karena perjalanan kami didampingi orang-orang hebat ya, Masya Allah. Profesor Dr. lho Bu, mboten sembarangan iki Bu. Sekolah ini ku pinten tahun Pak? SD TK 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, pinten niku? 8. SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, kemudian S1 3 tahun atau 4 tahun Pak? 5 tahun, S1 5 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, pinten niku Bu? Palikur niku jalur formal nggih. Lah durung mondoke Bu, piyambake mondoke nek mboten salah 8 tahun. Nek digabung pinten niku Bu? Nah, niki merupakan anugerah yang sangat besar bagi kami sarombongan. Alias nek cara wong iki nek nyewa kiai orang bayar. Jadi nek piyambake kan ketika dalam perjalanan kan sering ceramah niku nggih. Iku nek sekali ceramah niku 1 juta mawon, 40 hari berarti 40 juta niku asline. Tapi alhamdulillah kula mawon nggih heran kok ana profesor gelem-geleme kaya kiye to nggih lho. Masya Allah nggih. Gratis, bahkan beliau mengeluarkan banyak harta, tenaga dan waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami cerita bahwasanya kemarin selama 40 hari
Kami rombongan 8 orang, ada saya, ada Pak Haji Zamrani Mahsun, ada Pak Profesor, ada Pak Prianto, ada Pak Slamet Tasohang, kemudian ada Pak Haji Suudi, kemudian ada Pak Karim, siapa satu lagi? Ada satu lagi Mbah Matori. 8 orang melakukan safar, aslinya saged disebut religi, safari religi ya, safari religi selama 40 hari 40 malam, bahkan 41 hari 40 malam. Kami memang sengaja memilih rute ke Papua, terutama ke Sorong, karena beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kami yang dari Sorong sudah beberapa kali ke sini. Maka kami berjanji kepada mereka, insya Allah kita akan kunjungan balasan ke sana. Alhamdulillah Allah kabulkan, dan pada tanggal 18 Januari kemarin kita berangkat ke sana. Alhamdulillah selama perjalanan sampai dengan pulang, entah piro anu tok. Saman bro? 2.600.000. Jenengan pinten Pak Profesor? Beliau tidak mau mengingat-ingat sesuatu yang dia dikeluarkan ya. Itu rata-rata di antara kami habisnya 2.600.000. 2.600.000. Naik kapal itu bayarnya 800.000 ya, selama 4 hari 5 malam, kalau nggak salah 4 hari 4 malam, makan 3 kali sehari. Aku sampai ngitung iki janjane berarti aring irian numpak kapal ini bayarnya cuma 200.000. Terus dari sini ke Irian, ke Sorong naik kapal bayarnya hanya 200.000. Kenapa? Karena 3 kali makan selama 4 hari itu katakanlah tak anggap sedinane piro ya, 150.000 ya, kan menu ini kan rada lumayan itu. 150.000 sedinten 4 hari 4 malam berarti 600.000. Kangge makame ten kapal niku diparingi makman saking mereka Bu. Enak Bu mengkuliahan BG Bu. Saya itu nggih. Nah yang BG kan kadang-kadang kan seperti itulah ya. Kalau ini istimewa gitu. Sehingga paling-paling bayari nek ta itu mung 200.000. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada 4 hari kemudian kami mendarat di Papua. Di sana langsung kita ke tempat saudara-saudara kami. Dan ternyata perasaan yang punya saudara banyak di sana itu cuman saya ya. Tapi ternyata ini Mas Anta ini walaupun dulunya nggak niat tilik sedulur ya, ternyata di sana sedulurnya banyak juga ya. Maka kudune bayar royalti karena apa gitu nih. Masya Allah ya. Pak Slamet Tasohang nggih juga kados niku. Pak Slamet Tasohang niki penjaga pasar ini kita yang putih niki. Mas, aku biasanya ngundangnya Mas Koko. Mas Koko. Kalau di sini ngundangnya Kombor ya. Saya di sana di perjalanan ngundangnya Mas Koko. Masya Allah. Alhamdulillah dari perjalanan kami mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketemu orang hitam masuk Islam 1, Masya Allah. Kami syahadatkan di kamar kapal ya. Kami tidak berani publikasikan karena takutnya nanti ada efek negatif. Khawatirnya nanti orang sananya tersinggung atau tidak berkenan sehingga dirahasiakan atau katakanlah hanya untuk konsumsi pribadi. Kemudian jane ana Mas Koko beres ki iso tak takoni. Lah beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada kita semua bahwasanya perjalanan seperti ini penting Bapak Ibu. Penting sekali menurut saya.
Karena di antaranya banyak sekali ternyata kita itu ya sudah Islam sejak lahir ya. Ada yang sudah 50 tahun, ada sudah 60 tahun ya. Tetapi ternyata Masya Allah, amalan-amalan dasar itu banyak yang belum benar, belum lurus ya. Amalan-amalan dasar itu misalnya katakanlah maos Quran. Nah, maos Quran ya. Niku di antara kita itu orang Islam itu banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Nggih mboten Bapak Ibu. Nah, banyak yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan ada juga yang belum bisa membaca tulisan Latin. Nah, ada yang bisa membaca tulisan Latin tapi tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ada yang bisa membaca Al-Qur'an tapi tidak bisa membaca Latin, seperti itu. Maka kesempatan seperti ini bisa kita gunakan untuk belajar. Kemudian juga sholat. Bacaan-bacaan sholat juga banyak. Orang-orang Islam juga sudah 50 tahun ke atas, tapi juga belum benar. Kadang saya memperhatikan orang itu sholat ini kok, ya walaupun sholat, ya kadang-kadang ya rada ngelirik sithik sih Bu ya. Iki wong kok tutuke kok anteng tok iki lho. Kadi mulai takbir nganti salame manteng lagi. Ora maca blas iki. Padahal kan terus para ulama kan kudune kan minimal Fatihah itu dibaca. Anteng tok iki arep tak elekan priye iki lho. Nah ini kalau kita sudah berada dalam jamaah kita saling mudzakar atau saling mengingatkan. Kemudian juga banyak amalan-amalan yang ketika kita keluar fisabilillah seperti itu kita pelajari bersama. Sehingga harapannya setiap waktu itu kita bisa mengamalkan amalan-amalan agama. Nah, penting nih Ibu nggih. Terus waktu-waktu yang ada atau yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk amal agama. Contoh katakanlah dahar utai ma'em, itu ya kita bisa saja makan, potongi ngelih ma'em, sudah wareg dasai selesai ya, seperti itu. Tapi kalau kita itu mau sedikit mempelajari bahwasanya sunnah-sunnah baginda Rasulullah dahulu tentang makan, ini insya Allah maka makan kita yang 10-20 menit ini akan bernilai ibadah. Seperti itu. Apalagi tidur itu 4 jam itu Bu minimal. Jangan tileme 4 jam napa pinten jam Bapak Ibu? 8 jam. Nah 8 jam berarti sepertelon itu. 24 jam bagi 8 berarti sepertiga. Alias nek umure swidak tahun berarti 20 tahun gitu urutan itu Bu. Waktu umur kita 60 tahun itu berarti komposisi tidurnya 20 tahun. Nah ini kalau kita enggak sesuaikan atau tidak kita pakai sopan santun atau adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu hanya muspro begitu aja 20 tahun itu. Tapi kalau kita gunakan dengan adab, dengan sunnah baginda Rasulullah, maka walaupun ngorok, niku ngoroknya diganjar. Masya Allah. Ini pelajaran-pelajaran kayak gini ini kita pelajari bareng-bareng ketika perjalanan. Jenggot. Niki jenggot niki nek diniati sunnah dapat pahala Bu. Tur saben detik. Soalnya orang potol pasang mboten niki. Jadi nempel terus, jadi setiap waktu dia bernilai ibadah. Sehingga nalikane kadang-kadang ndelok HP ana pemandangan-pemandangan yang bisa mengurangi pahala atau bisa mendatangkan dosa, ini ya minimal ketambahan karo jenggot iki Bu. Jenggot kan setiap detik mendapatkan pahala nggih. Lah HP ketika kita melihat pemandangan-pemandangan yang maksiat juga mendatangkan dosa. Lagi nek duwe jenggot arane mending ya.
Arane plus minus lho. Tapi nek ora duwe jenggot, pripun niku? Maka jenggot itu usahakan Pak nggih. Usahakan menurut saya itu loh. Ya, menurut saya usahakan dibiarkan aja lah ya, sporah ya daripada sibuk maning tuku kerokan. Begitu. Dahulu ini bicara tentang jenggot sedikit. Niki sing mboten jenggoten ampun tersinggung Pak nggih. Santai mawon Pak nggih. Niki jamaah santai niki. Jenggoten boleh, tidak jenggoten wong cuma sunah nggih, cuma sunah. Tapi sunah niku nggih penting nggih. Tapi nggih cuma sunah nggih, mboten dosa nek mboten jenggot nggih. Tapi nek ora jenggoten rugi Pak nggih, saestu nggih, pahala didelokke teko dhewe nggih. Dulu zaman Nabi Muhammad masih di Madinah, itu beliau itu karena kejayaannya itu, sugeng rawuh Pak Haji Saudi. Ini salah satu rombongan kami nih, Pak Haji Saudi dan Mbah Matori. Mbah mriki Mbah ngajeng Mbah. Ngajeng mriki Mbah. Tak kampur ngono. Kampur. Kampur kampanye. Tiluru. Tekan ngendi mau kae? Jenggot. Ya, Masya Allah. Zaman Nabi dahulu, Masya Allah, ketika perkembangan Islam sudah mulai agak hidup atau membesar, itu rupa-rupanya negara adidaya Persia saat itu atau Persia baru saat itu merasa terancam. Cara mono saiki kene apa ya nek Persia baru ki yo. Nah, ini Mas Kombor iki. Mas Kombor. Mas Koko sini. Mas Koko sini. Masya Allah. Nah, ini anak SD sama profesor berangkulan ini, Masya Allah. Masya Allah. Lah itu maka negara adidaya, moga pindah mriki Mas Koko sini, ngajeng mriki. Itu negara adidaya sing cara saiki menawa Amerika nih itu mengutus utusannya ke sini. Kepada Rasulullah. Dua utusan. Mereka utusannya itu menemui Nabi Muhammad. Utusan itu membawa misi untuk mengingatkan Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya. Maka mereka dengan senjata yang sudah lengkap, pokoknya nek ora gelem mandek pan diserbu seperti itu. Kaya Amerika apa nyerbu Iran saat ini loh. Ngertos mboten Bu? Amerika niki lagi kerja sama Israel sedang menyerbu Iran. Begitu. Lah, itu saat itu Nabi Muhammad itu sedang tiduran santai di bawah pohon kurma. Cara saiki berarti pruk karo nggawa apa jenenge arane bedil kok ya saiki ya. Bedil apa tembakan sing siap menghancurkan. Maka Nabi Muhammad itu memandangi orang itu dengan santai karo blelengan iki. Sampean sapa? Aku utusan kadi Amerika, seperti itu. Apa ngopo? Aku mrene teko dikongkon rajane aku Donald Trump untuk mengingatkan kamu menghentikan dakwah. Wes ora dakwah-dakwan maning saiki, ora saya salam-salaman. Wes nek kowe ora gelem, iki sing ngomong wong kafir Bu, dadi iki ngomong iki. Nek kowe ora gelem Madinah tak gempur. Sabar. Aku iki heran iki karo kowe iki. Aku heran karo sampean Mas berdua iki. Heran pripun? Ora basa ning. Heran piye? Sampeane kok lucu iki, komese jetet terus jenggote malah resik kowe model ngendi yo? Oh iki model Amerika.
Ora sakangan takon. Oh, model Amerika yo. Sing ngomong sapa? Pokoke sak kono-kono padha iki kabeh modele ora sakangan takon. Sampean pokoke ora gelem mandeg tak gempur. Ora sakangan takon. Jadi seperti itu, Bu. Jadi kene nang perempeng Nabi Muhammad iki santai. Oh wes baik-baik. Tak jawab ngesuk. Nabi Muhammad menjawab, saya kasih jawaban besok. Wes saiki sampean istirahat sing santai, ora samprempeng, wes mangan sing enak, terus kepenak wes ora usah ribut sit. Nah, kemudian besoknya Nabi Muhammad menemui, kemudian menjawab, sampean arep ngembur aku yo. Sampean ngerti ora? Sampean rasa sibuk ngembur aku, sampean wis kalah karo aku. Bose sampean saiki wis mati. Dipateni anake dewek. Donald Trump saat itu sudah mati dibunuh oleh anaknya. Maka kemudian utusan itu kemudian apa iya sih wes sampean ora ngandel mana takon karo sekutune sampean sing terdekat di negara Sam kan hanya sekitar 500 kiloan atau 1000 kiloan. Wes mau takon bahwasanya agama yang saya bawa ini benar, saya mendapatkan wahyu dari Allah, segala informasi yang saya ketahui dari Allah, dan di antara informasinya hari ini rajamu meninggal dunia dibunuh oleh anaknya, maka sudah tidak ada gunanya kamu mau ngancam-ngancam saya. Wes mana mulih seperti itu. Dan ternyata betul, Bu. Ternyata memang saat itu pula raja yang bernama Rustum itu meninggal dunia dibunuh oleh raja yang bernama Kisra itu dibunuh oleh anaknya. Nah, iki ceritanya seperti itulah. Sing titik berat masalah jenggot kayak mau, Bu, nggih. Tapi niki santai kembali nggih. Pokoknya sing mboten jenggoten mboten napa-napa nggih. Aja aku ora paham ngaji arep uwaman ya, ora jenggoten kok. Mboten. Masih banyak amalan yang bisa dibahas selain jenggot. Nggih, di antarane pelajaran-pelajaran agama yang lain. Sedikit sahabat Pak Prof ya. Sedikit saya ingin mendengar testimoni atau katakanlah perasaan Mas Slamet Tasoha Mas. Moga Mas sekedar Mas, sekedar mau Mas. 1 menit atau 2 menit sini. Niki merupakan orang yang baru saja ikut-ikutan perjalanan religi seperti ini. Mic yang satu berdiri. Niki rada awan mboten napa nggih, kalih ngentosi maghrib nggih. Masyaallah. Jenengan asmane sinten? Slamet Tasoha Kalahane Konggol. Saiki diganti sapa namanya? Yo dereng ngamal bubur. Dereng damel bubur nggih. Bagaimana perasaan panjenengan selama kemarin 1 minggu 40 hari jalan-jalan bersama kita Mas? Ceritakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ini kok gimana orang biasa ora iso lho, Bu? Saya berdiri di sini bukanlah karena saya seorang yang pandai dan saya lebih baik dari saudara-saudara yang mulia. Saya itu sebenarnya tidak mau mengikuti jamaah Papua. Setelah itu saya ditakil sama Pak Haji Munir ikut ke kampung saya Sorong. Setelah di Sorong saya banyak pengalaman dari
sampai ke kota-kota menelusuri masjid ya sekitarnya 10 yang saya singgahi, dari kota sampai pulau sampai pedesaan. Disitulah saya mendapat pengalaman yang luas. Saya itu sebenarnya hidup itu tidak sampai ke jauh segitu. Ternyata mengikuti jamaah tabligh itu sampai kemana-mana. Ojo ngomong jamaah tabligh lah, ora do melu. Melu jamaah ki bae lah iki. Sebenarnya ongkosnya itu tidak seberapa, tapi kalan yaitu berkah ya, sampai uang segitu, sampai makan sakurah-kurahnya, sampai di sana dijamu sama orang Raja Empat, sama Ambung Ara, sama orang Sorong. Juga saya dulu itu belum pernah di Jawa ini naik kereta api. Alhamdulillah naik kereta api nggih. Saya itu kalau ke ladang itu lewat Kalau keroban itu nyabrang rel sepur itu tiba-tiba ada kereta itu jalan. Ya saya itu berhenti di situ itu saya punya batinan kapan aku numpak sepur itu ya. Ya ternyata akhirnya saya itu melanjutkan perjalanan, yaitu kenyataan saya itu kelakon tempat sebut dari Surabaya sampai Pekalongan. Itu saya itu di Sorong itu ditugaskan untuk jaulah. Nah, saya itu masuk ke rumahnya orang. Ojo ngomong jauh lah, silaturahmi gitu lah. Silaturahmi. Saya itu masuk ke rumah orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu yo saudara saya. Ya dia bilang, ya sampai ini milu jamaah kowe dhewe wis suwe tembi TV. Ya maksudnya kepriye kok milu koyo iki. Aku nganung, aku latihan mati suri, aku merenewe, yo ninggal bojo, yo ninggal pewa, ninggal alas, wong mati juga kaya kuwi, gak kalewe, yo ninggal alas, ninggal bojo. Jadi aku ini sahurnya aku latihan kaya kuwi iki. Oh bener oh, kaya kuwi. Ya kuwi lah aku carane aku pakai sampean. Aku mikir kita Iki baterainya entek. Oh iya. Latihan mati Lur. Lanjut. Coba latihan mati. latihan mati suri. Nah, setelah itu saya di saudara saya itu percaya dengan saya cerita itu. Nah, setelah itu memang ya aslinya orang situ kebanyakan orang itu Muhammadiyah, makanya musola apa itu sepi karena orangnya itu sebetulnya saya di sana juga ya Muhammadiyah, sekolahnya saja di Muhammadiyah itu. Nah, setelah saya di sana itu saudara saya itu banyak sekali sama keponakan siapa itu banyak sekali. Saya di situ dijamu dengan saudara-saudara, saya yo kesuwun sekali sampai ke pelabuhan itu saya diantar dengan mobil-mobilnya keponakan saya. Setelah di Surabaya itu saya itu sebetulnya maunya kan mau naik itu kendaraan yo bis apa-apa lah, setelah itu kok ternyata
cita-citaku tercapai naik sepur itu. Sebenarnya saya mau nyanyi tapi malu gitu. Mau nyanyi? Iya. Sekarang mau nyanyi? Iya. Ya nyanyi aja coba. Gimana? Baru sekali aku pergi dari Surabaya ke Pekalongan. Ya, seginilah. Saya nah, saya ini kan ini pengalaman perjalanannya ya. Kemudian pengalaman program-programnya bagaimana? Manfaat apa enggak? Bagi saya yo manfaat sekali. Contohnya gimana? Yo contohnya dari program Jaulah, Oh, cuma jauh lah, silaturahmi. silaturahim, yo sampai pelajaran-pelajaran yang ada di Mudakaroi, ngaji, contohnya. Sekarang Mudzakarah adab-adab makan, coba. Iya. Yang masih ingat, coba. Masih ingat itu sebelum makan kita cuci tangan dulu terlebih dahulu. Lah setelah cuci tangan kita jarinya ditunjukkan ke garam. Nah setelah itu ini waktu singkat ya. Ya ini singkat ya. Lah setelah nutur garam kita makan dengan doa. Setelah makan dengan doa, kalau panas jangan ditiup. Lah setelah itu makannya itu jangan banyak-banyak, karena ada yang di 6 sifat itu dikurangi masa makan dan minum gitu. Nah itu juga minum juga kalau airnya panas jangan ditiup. Makan tangan kanan. Tangan kanan karena abab itu kan katanya mengandung zat asam arang itu. Makanya jangan ditiup. Iya. Kemudian kalau ada di kamar mandi misalnya, masih ingat enggak? Yo masih ingat. Contohnya. Contohnya kalau kencing atau berak itu ndak boleh berdiri. Kalau berdiri mungkin masih mungkin ya. Tapi Iya. berak berdiri nggak bisa dibiarkan ini. Nah itu nggak boleh kita menghadap ke kiblat. Ya juga katanya pakai topi poplok lah dikasih miring. Nah setelah itu kita yang membaca doa juga itu. Iya. Terus ada tidur, masih ingat nggak? Masih ingat. Coba gimana? Sebelum tidur kita sholat sunnah. Wudu dulu. Ya wudu. Setelah wudu kita sholat tobat 2 rakaat. Setelah sholat tobat 2 rakaat kita membaca surat Alam Taro sampai ke Al-Fatihah sekurang-kurangnya 10 ayat. Nah setelah itu kita membaca doa tidur. Nah itu kita tidur itu jangan kakinya ke kiblat, mancal ke kiblat. Nah setelah itu kita tidur dengan miring, tidak boleh, ya tidak boleh mengkurup. Katanya akan mendatangkan apa itu tengkurap. Nah itu kalau kita itu seumpamanya ngimpi indah disampaikan sama teman-temannya, insya Allah mimpi kalau itu mimpinya bagus sampaikan iya, kalau mimpi buruk jangan disampaikan. Takutnya nanti kalau mimpi itu jadi kenyataan gitu. Oke, sip. Terus pertanyaan selanjutnya, sampai entek berang juta mangkat boleh iki. Lah kalau uang saya sendiri 2 juta. Tapi karena di sana itu saya sudah habis uang. Terus Saya ke Pulau Raja Ampat itu dibelikan tiket sama kakak saya. Itu katanya ini saya kasih uang tiket sampai ke Raja Ampat. Lah setelah ke Sorong Kampung Arar juga begitu. Saya itu dibelikan tiket sama kakak saya juga. Lah sampai di Sorong juga saya habis uangnya, saya minta lagi. Akhirnya dikasih lagi. Masya Allah. Nah itulah hatinya. Berarti saman kadung mah di lampu atau wedus. Iya. Nah, atau wedus. Berkorban ini Bu, sudah niat korban ya. Jual kambing
sudah niat korban sampai di sana buat sanggup bolak-balik di sana ternyata dipecingi kakangane pernah aku loh ya. Iya Pak. Dipecingi akeh ya. Yo itu katanya ini saya ganti uang tiket itu. Berarti tiket sing 2 juta itu diganti. Iya sudah kembali Pak. Berarti cara mana orang didol pedus ya. Iya. Masya Allah. Memang seperti itulah ya. Agama itu memang sering memberikan kejutan-kejutan, Masya Allah. Padahal dari awal kan enggak mimpi apa katakan orang apa tuh ngarep-ngarep dipecingi ya. Iya. Ya saya. Terus niat korban ya. Tapi Ya. kok ternyata di sana kok ada yang ngoli ya merupakan rezeki nomblok ya. Yaitu berkah saya di waktu di Aimas itu saya kan gelap-gelap di situ di pojok masjid lah Mbah Manten. Lah nang opo kok nangis wi? Soalnya nangis. Gila. Kula niku langsung dalune niku sembayang hajat Pak. Sholat hajat. Iya, salat hajat. Ya Allah, duit ganti ya Allah, duit ganti ya Allah. Lah kok lah isuke niku kakang kula iku beto sedan niku mandek ten masjid niku padahal yo mboten kertos tempate masjid ten pundi niku. Lah kan kula niku di pendet kali kakak kula kan. Kula sandang kalau sampean niku kula dicolek kali kakak kula sak wengi. Yo ora apa-apa. Lah ternyata ten mriku diganti uang tiket niku. Terus niku yo tur nuwun lah atas perhatiane kali. Terus Yo. pertanyaan selanjutnya dari pengalaman kemarin jalan-jalan bareng-bareng ini jenengan kapok apa saya pengen manis bakal Yo itu sebenarnya yo tergantung dari keadaan. ora padane kok di duite kapok pola ya padane duit. Yo mboten kapok wonten mriku we mangan turu. Oh, Masya Allah. Mangan sing paling enak nang ngono diwene lauk apa sing kilingan. Yo ten Raja Ampat niku yo niku kakap merah sing sak bantal niku Pak. Karena ora sak bandal Bu Masya Allah. Lah ora kilingan diwene kepedeng sing gedene sak kopiah sih. Oh yo niku juga yo kula yo Kilingan. kilingan. Masya Allah. Dah cukup ya. Nggih. Nanti sama jalan ditelepon sing wadon menjawab putri pala nih. Ditelepon sing wadon. Oh kula kan ten mriko lah Triang Estri niku Telepon. lah arep beline kapan? Lho yo mbero ora genah wong beli mono wong iki wis nang pulo. Lah arep beline kapan wong nang omah sayune rusak, tondane rusak, anake buruh angel. Lah kuwi lah latihan dadi rondo. Masya Allah. Iya Bu, betul Bu, ibu-ibu itu harus latihan jadi janda gitu. Mengatasi segala masalah sendiri. Soalnya wong lanang kuwi kadung ya cok mati juga sendiri. Orang yang kaya malaikat itu sakit pecah juga gitu. Maka seorang istri itu sebelum jadi janda beneran dilatih jadi janda duluan gitu. Sepatu tidak tergantung sama suaminya. Cukup ya? Nggih. Saiki giliran Pak Profesor nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Pak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Makrum Holil dari Pekalongan yang alhamdulillah kemarin juga bersama kita. Waktu dan tempat dipersilakan.